Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar MRG Premier. Perkenalkan, nama saya Danuh Nuraga, Trading Advisor MRG Premier. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisa fundamental. Biasanya kan kita sering ada edukasi untuk yang teknikal. Kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita akan mempelajari fundamental untuk menggunakan analisa fundamental ini dalam trading forex dan juga gold gitu. Jadi kita akan mempelajari mengenai news sih kebanyakan tentang berita-berita yang sangat terdampak atau sangat bisa berdampak pada mata uang dan juga gold yang biasa kita sering tradingkan gitu. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi jenis analisa itu kalau di keuangan, di pasar keuangan itu memang ada dua. Yang pertama itu biasanya kita mulai dengan fundamental, analisa fundamental. Jadi untuk analisa fundamental ini cenderung melihat data ekonomi atau valuasi ekonomi gitu dari suatu negara. Lalu untuk di futures market fundamental lebih diterapkan pada makroekonominya maupun berita-berita penting terhadap ekonomi suatu negara gitu. Terus yang kedua itu biasanya yang kita sering gunakan adalah analisa teknikal gitu. Jadi analisa teknikal itu yang biasanya kalau misalnya kita udah nonton di video Ultimate, kita itu sebenarnya sudah mempelajari dari sisi analisa teknikalnya. Jadi di edukasi pada sore hari ini kita akan lebih mendalami lagi analisa fundamental gitu. Biasanya kan kalau teman-teman yang sering join live trading bareng Master Gema, itu biasanya sering Master Gema itu sering trading pada saat news-news yang besar, karena itu memang sangat mempengaruhi harga dari gold atau forex itu sendiri gitu. Terus jadi analisa teknikal ini cenderungnya lebih melihat pergerakan harga, melihat kecenderungan yang terjadi berdasarkan pola-pola yang terbentuk gitu, maupun support ataupun resisten gitu. Terus selanjutnya kita akan membahas dengan analisa fundamental gitu. Jadi melihat ekonomi makro suatu negara dengan kekuatan mata uang atau komoditi gitu. Jadi kita melihat dari sisi mata uangnya dan juga komoditas yang ada. Jadi gold itu adalah termasuk dari sisi komoditasnya. Jadi ada gold, ada oil, itu juga dari sisi komoditasnya gitu. Lalu umumnya berita baik untuk ekonomi suatu negara akan direspon sebagai penguat mata uang gitu. Terus poin yang ketiga itu perlu diperhatikan analisa fundamental lebih difungsikan sebagai pendukung pengambil keputusan gitu. Jadi ini adalah alat pendukung, jadi kita juga harus menggunakan kombinasi dengan juga technical analysis gitu. Dan tetap harus digabungkan dengan analisa untuk mengenalkan dasar analisa teknikal. Bisa nonton ya di video Ultimate yang tadi saya udah jelaskan. Kalau misalnya ingin memperdalami technical analysis bisa nonton di video Ultimate gitu. Lalu untuk ekonomi kalender kita juga bisa ngecek di belajartrading.co.id bagian ekonomi kalender. Nanti saya akan tampilkan juga untuk website belajar tradingnya agar kita juga bisa lebih tahu nih ekonomi kalender itu informasinya apa saja gitu. Ini sedikit tampilan dari belajar trading. Jadi di situs belajartrading.co.id itu ada bagian kalender ekonomi. Jadi nanti saya akan juga bukakan websitenya untuk kita lihat bersama-sama dan kita akan bedah satu-satu yang ada di dalamnya ya gitu. Lalu tips untuk membaca tips kalender ekonomi yang mudah dipahami gitu. Jadi pilihlah yang mudah dipahami. Jadi tips membaca kalender ekonomi itu kita harus memilih kalender ekonomi yang memang mudah dipahami. Jadi nggak banyak kayak pilihan atau maksudnya nggak banyak kayak susah di di navigasi itunya websitenya. Jadi pilih kalender ekonomi yang mudah dipahami dan juga memiliki komponen yang hampir serupa ya biasanya gitu. Namun dari segi tampilan Anda bisa memilih
yang dari mana yang paling pas gitu. Jadi itu semua tergantung dari masing-masing kita sih gitu. Yang penting mudah dinavigasikan gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa pelajari istilah-istilah fundamental gitu. Istilah-istilah fundamental yang muncul pada kalender ekonomi bisa berupa rilis indikator ekonomi. Lalu juga bisa pengumuman bank sentral, bisa juga pidato pejabat bank sentral, dan juga bisa juga pertemuan-pertemuan pemimpin negara seperti presiden atau yang lainnya gitu. Terus ataupun agenda-agenda lain yang akan diselenggarakan pada waktu tertentu gitu. Jadi ini juga event-event yang sangat penting yang bisa menggerakkan harga dari komoditas itu karena mereka akan memutuskan kebijakan di pertemuan itu gitu. Lalu yang ketiga juga kita bisa perhatikan hal teknis gitu. Memanfaatkan kalender ekonomi berikutnya adalah memperhatikan zona waktu, tanggal, hari, jam, dan impact. Jadi kita harus tahu zona waktunya di berapa, tanggal, hari, jam, lalu impact news itu sebesar apa. Ketika trader salah membaca kalender ekonomi, maka analisa yang dihasilkan bisa keliru dan berakibat fatal pada pengambilan keputusan saat open posisi gitu. Jadi sangat fatal sekali ya kalau misalnya kita salah membaca berita dan akhirnya trading kita mengikuti berita yang salah itu. Jadi jangan sampai terjadi bagi teman-teman yang trading di futures di gold maupun di forex gitu. Lalu yang keempat itu kita juga amati bagian forecast, actual dan juga previous. Kalau misalnya kita melihat kalender ekonomi ini, kita harus amati ini forecast-nya, actual-nya dan previous-nya. Jadi kolom forecast adalah estimasi atau perkiraan hasil data. Lalu actual adalah fakta di lapangannya gitu yang terjadi, angkanya itu berapa actualnya setelah dia forecast atau mengestimasi ya. Lalu sedangkan hasil previous itu adalah rilis data sebelumnya gitu. Jadi kita juga membandingkan harga yang ada di sebelumnya. Jika nilai actual yang dirilis lebih dari forecast, biasanya akan berdampak pada penguatan pada pair mata uang terkait gitu. Jadi nanti ini juga bisa menjadi indikator. Jika udah rilis data-data ini, teman-teman juga bisa memperhatikan karena ini akan menjadi penguatan dari mata uang yang terkait di berita itu, gitu, di data itu. Lalu ada beberapa contoh news penting. Yang pertama yang tadi saya udah sedikit bahas tentang non-farm payroll juga. Terus yang kedua ada pembacaan keputusan suku bunga tiap negaranya masing-masing. Lalu ada pengumuman GDP suatu negara dan juga ada FOMC meeting yang yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Itu yang pertama kita akan membahas mengenai non-farm payroll. Jadi sebenarnya apa sih itu non-farm payroll gitu. Jadi non-farm payroll ini adalah laporan yang mengukur pertumbuhan mengenai para pekerja yang ada di Amerika Serikat pada semua sektor kecuali sektor pertanian, wirausaha, pekerja rumah tangga, militer dan agensi intelijen. Terus mengapa data non-farm payroll ini penting? Gitu. Jadi saya akan menjelaskan membedah lebih dalam untuk berita non-farm payroll gitu. Jadi berita non-farm payroll ini sering digunakan oleh Master Gema untuk trading gold biasanya. Gitu kalau misalnya teman-teman sering ikut pada saat live trading malam-malam itu biasanya kebanyakan sih dari news yang non-farm payroll ini gitu. Jadi kita akan membedah lebih dalam ya. Gitu. Yang pertama itu total, jadi mengapa non-farm payroll itu penting? Jadi total US non-farm payroll ini mencakup kira-kira 80% dari jumlah pekerja yang memiliki andil dalam membentuk GDP atau Gross Domestic Product yang biasa kita kenal sebagai PDB di Amerika Serikat.
Dengan data tersebut, para penuntut kebijakan selalu mempertimbangkan data tenaga kerja guna membuat keputusan-keputusan penting. Gitu. Jadi para pejabat itu menggunakan data ini untuk memutuskan kebijakan atau keputusan yang penting supaya negaranya bisa lebih baik gitu. Jika semakin banyak job yang terbuka pada saat itu, maka semakin baik pula angka NFP gitu. Dan kondisi bisnis pun akan meningkat dengan bertambahnya investasi serta perekrutan tenaga kerja. Lalu US non-farm payroll ini juga jika Anda seorang trader forex atau gold yang cukup peduli dengan data-data fundamental, maka data mengenai perubahan jumlah tenaga kerja suatu negara tentu menjadi salah satu kunci pergerakan nilai tukar mata uang negara tersebut gitu. Terus kita juga membaca non-farm payroll Amerika biasanya berlangsung di setiap hari Jumat di minggu pertama di setiap bulannya. Biasanya terjadi di sekitar pukul jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya kita ada di Jakarta, kita bisa ngikutin waktu yang 8.30 waktu Indonesia Barat. Namun terkadang bisa aja terjadi pembacaannya data diundur hingga Jumat minggu kedua atau minggu depannya. Jadi pastikan lagi ya untuk cek kalender ekonominya gitu. Nanti bisa dicek setiap Jumat pertama atau minggu pertama setiap bulannya. Bisa langsung dicek di belajartrading.co.id di bagian kalender ekonomi dan lalu cari untuk non-farm payroll. Biasanya keputusan ini, jika ada keputusan ini, kita sering mengadakan yang namanya live trading bersama Master Gemah. Lalu seberapa penting sih sebenarnya data non-farm payroll dalam trading forex? Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang non-farm payroll nih apa aja ya. Jadi saya akan lebih menjelaskan lebih detail lagi. Jadi seperti yang telah saya sebutkan, angka yang dipublikasi dalam laporan US non-farm payroll merupakan pertumbuhan pekerja dibanding dengan bulan sebelumnya. Terus laporan tersebut mengandung banyak petunjuk berharga ya mengenai tenaga kerja dan memiliki dampak langsung terhadap pasar keuangan, nilai tukar US dollar dan juga harga emas gitu. US non-farm payroll ini juga merupakan alat utama yang dipergunakan untuk menentukan kesehatan ekonomi Amerika Serikat secara umum gitu, dan sekaligus memprediksi keadaan di waktu yang akan datang gitu. Jadi selain kita membaca situasi ekonomi pada sekarang, kita tuh juga mempelajari yang sebelumnya dan yang akan datang. Itu yang akan penting. Jika kita bisa melakukan spekulasi tersebut, maka otomatis kita juga bisa mendapatkan keuntungan atau profit di market itu lebih besar persentasenya. Kalau kita memang mempelajari news-news ini dan dikombinasi dengan juga technical analysis yang kita bisa pelajari dari DVD Ultimate. Jadi jika semakin banyak job yang terbuka pada saat itu, maka juga semakin baik pula angka NFP-nya gitu. Jadi kondisi bisnis pun akan meningkat dengan bertambahnya investasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus tidak hanya melihat pertumbuhan lapangan kerja. Data ini juga memperlihatkan statistik pengangguran di Amerika Serikat, mencakup tingkat pengangguran secara umum, tingkat pengangguran jangka panjang, dan juga tingkat pengangguran muda. Jadi sebenarnya banyak data tingkat pengangguran ini atau apa yang ada atau unemployment rate itu data yang memang benar-benar difokuskan untuk kita bisa menganalisa ekonomi gitu. Lalu tingkat partisipasi tenaga kerja juga merupakan data statistik penting yang dipergunakan untuk mengukur seberapa tinggi sebenarnya tingkat pengangguran di negara tersebut. Jadi tingkat pengangguran di negara tersebut itu sangat penting, kita juga harus mempelajarinya dengan detail ya. Lalu selanjutnya apa saja yang dilaporkan dalam non-farm payroll gitu. Tadi kan saya udah menjelaskan apa yang tidak termasuk di dalam data non-farm payroll, tapi sekarang saya akan menjelaskan lebih detail apa saja sih yang ada di dalam data
non-farm payroll ini gitu. Jadi data statistik yang menyertai laporan US non-farm payroll bisa menjadi panduan untuk mengetahui sektor mana yang merekrut pekerja dalam jumlah paling banyak ataupun paling sedikit. Dan sektor mana saja yang mengalami pengurangan tenaga kerja gitu. Jadi selain data yang data kita juga akan breakdown lagi dari sektor-sektornya juga. Jadi sektor pekerja yang masuk dalam laporan tersebut antara lain yang pertama itu ada penjualan grosir atau eceran seperti yang kita juga ada di Indonesia, kita juga tahu. Terus juga ada yang jasa profesional dan bisnis gitu. Lalu ada layanan kesehatan itu seperti rumah sakit atau klinik gitu. Terus ada aktivitas finansial ya termasuk seperti trading, seperti perbankan dan segala macamnya. Terus juga ada aktivitas pertambangan. Pertambangan ini seperti tambang emas, tambang juga batu bara bisa itu termasuk di dalamnya ya. Terus tambang minyak juga ya karena ini kan komoditas, harga-harga komoditas inilah yang kita tradingkan gitu. Jadi memang kita harus benar-benar tahu data pekerjanya di sana itu terserap atau enggak, atau memang mereka kekurangan tenaga kerja atau kelebihan tempat kerja. Itu kita juga harus tahu bahwa kita bisa mengukur bahwa sektor ini itu masih baik atau enggak gitu. Terus juga ada yang namanya transportasi. Transportasi ini mungkin bisa juga dari transportasi darat, transportasi udara dan laut gitu. Kalau misalnya di Amerika tuh kecenderungannya menggunakan pesawat ya, karena dia negaranya cukup besar gitu, benua. Jadi biasanya transportasi udara di sana juga cukup besar dan sangat berdampak pada ekonomi gitu. Kita juga tahu bahwa manufaktur juga di sana, manufaktur transportasi udara seperti Boeing itu juga yang terbesar ya, salah satu terbesar di dunia gitu. Lalu juga ada konstruksi. Konstruksi ini seperti pembangunan gedung, pembangunan perumahan atau pembangunan jalan. Ini juga termasuk di situ. Lalu juga ada informasi. Kalau informasi ini termasuk di daerah teknologi mungkin ya, dari development seperti Google. Terus ada juga rekreasi. Rekreasi ini bisa dibilang juga banyak di Amerika ya, karena ada kayak seperti Disneyland, tempat-tempat yang untuk pariwisata ya terutama gitu, karena itu juga data-data dari pekerja dan juga tempat bekerja yang masih ada, itu juga sangat penting kita bisa melihat sebenarnya sektor-sektor mana aja yang data-data sektor mana aja yang bagus gitu. Jadi selain itu laporan US non-farm payroll juga menyediakan data tambahan seperti waktu dan upah kerja rata-rata per jam gitu. Kalau misalnya di luar itu memang pekerja itu dibayar seperti per jam, ada rate jamnya gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu memang kita jarang ya menemui kerja yang dibayar per jam, biasanya itu per bulan gitu ya, atau per hari gitu. Kalau dia di Amerika itu ada yang umum itu memang gaji per jamnya berapa gitu. Lalu pertumbuhan upahnya itu juga berapa gitu. Jadi laporan yang dipublikasikan setiap bulan sangat mungkin menyertai revisi untuk laporan sebelumnya gitu. Jadi data itu juga pasti kadang ada revisinya. Jadi nanti makanya kita selalu harus update kepada news-news ini. Terutamanya update itu pasti akan ada di kalender ekonomi gitu. Bagi teman-teman yang ingin membuka kalender ekonomi, nanti saya akan tunjukkan di belajartrading.co.id. Terus biasanya pertumbuhan upah itu terbaik yang pernah, jadi kita lagi ngomongin sejarahnya ini gitu. Setelah saya amati di sejarahnya, pertumbuhan upah yang terbaik terjadi di bulan Mei biasanya, dengan pertumbuhan pekerja rata-rata sebesar 129.000 pekerja, sementara bulan terburuk itu biasanya terjadi di bulan Agustus gitu, di mana pertumbuhan pekerja itu rata-rata hanya sebesar 69.000 pekerja gitu.
Jadi sejarah mencatat bahwa tahun 1994 merupakan tahun terbaik di mana tercatat adanya 3,85 juta pekerja sepanjang tahun tersebut gitu. Dan sebaliknya tahun terburuk dalam sejarah US non-farm payroll ada di tahun 2009, di mana terjadi pengurangan jumlah pekerja yang cukup drastis sampai sebesar 5,05 juta ya, sampai sebesar 5 juta pekerja. Lalu yang selanjutnya itu bagaimana efek terhadap forex atau foreign exchange. Foreign exchange ini yang kita sering perdagangan kalau di MRG Premier, memang produk yang terbanyak kita ada di foreign exchange gitu. Jadi ini yang kita harus juga perhatikan gitu. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, trader forex yang cukup senang memantau perkembangan data fundamental tentu biasanya memantau berbagai indikator ekonomi untuk mencari petunjuk tentang arah pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Selain US non-farm payroll, beberapa data ekonomi yang biasanya menjadi pantauan para trader antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita ada Consumer Price Index atau CPI. Jadi CPI ini merupakan indikator fundamental yang digunakan oleh banyak negara untuk mengukur tingkat inflasi dan dipakai sebagai patokan kebijakan gitu. Jadi data ini biasanya dirilis setiap bulan dan memberikan dampak cukup tinggi terhadap nilai mata uang. Gitu. Jadi teman-teman yang tradingnya di mata uang bisa fokus juga di data yang namanya Consumer Price Index atau CPI. Tidak jarang bank sentral juga menentukan arah kebijakan yang berdampak tinggi pada pasar finansial karena performa CPI di negaranya. Jadi tak heran juga jika pengaruh data CPI dari negara-negara asal mata uang major termasuk dalam daftar berita forex yang sering ditunggu gitu. Jadi data ini tuh sering ditunggu sama trader, sama investor, karena dia sangat mempengaruhi mata uang ya, foreign exchange. Lalu yang kedua kita ada data perumahan, housing starts, dan juga new home sales, jadi penjualan rumah baru, gitu ya, penjualan rumah. Ini, jadi data perumahan di Amerika Serikat itu merupakan salah satu data paling lengkap di dunia properti suatu negara gitu. Jadi secara periodik ada beberapa data perusahaan yang dirilis di mana masing-masing memiliki dampak yang rendah gitu, dampak yang rendah dan juga ada yang menengah, tinggi di pasar finansial. Jadi nanti kita juga bisa memperhatikan dari data itu seberapa besar impact dari data tersebut gitu. Namun ada kalanya data perumahan berdampak besar dibanding biasanya gitu. Jadi nanti kita juga bisa mengukur semuanya dari impact-nya gitu. Jadi impact dari news itu juga akan tertera juga di kalender ekonomi gitu. Akan diberitahu juga di kalender ekonomi gitu. Terus yang ketiga itu gross domestic product atau GDP gitu. Jadi teman-teman trader yang menyukai analisa fundamental juga tentu tidak asing dengan data yang satu ini gitu ya. GDP merupakan indikator fundamental utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi angka GDP menyatakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu gitu. Jadi nominal tersebut dihitung dalam menjumlahkan semua investasi, konsumsi total, pengeluaran pemerintah, dan juga data ekspor impor untuk mentotal semuanya apa sih yang sebenarnya ada di dalam data GDP gitu. Terus juga ada initial jobless claims. Jadi kalau initial jobless claim ini merupakan jumlah aplikasi permohon atau
klaim baru yang diajukan oleh perorangan guna mendapatkan tunjangan pengangguran dari pemerintah gitu. Kalau misalnya di sini sebagai contoh, kita juga ada yang namanya kartu prakerja, itu yang biasanya orang yang sudah selesai lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan, itu nanti ada semacam sama seperti ini. Jadi kayak bisa diklaim biayanya gitu kan. Jadi laporan terkait indikator ini bisa memunculkan indikasi awal sebelum rilis data tingkat pengangguran dan kondisi ekonomi sebuah negara. Di samping itu, data ini juga berimbas pada outlook investor di pasar finansial gitu. Jadi sebelum data itu rilis, kita juga sebenarnya bisa melihat data initial jobless claims gitu, karena dari sini kita juga bisa menggambarkan berapa banyak sih yang mengklaim gitu, yang mengajukan untuk mendapatkan tunjangan pengangguran gitu. Dari situ kan kita juga bisa tahu total seumpama nilai berapa orang gitu. Jadi itu juga nanti akan menjadi data sebenarnya yang akan dilaporkan. Jadi untuk kita bisa curi start gitu, karena kan kita kalau misalnya bisa mengetahui datanya lebih awal, kita menganalisanya lebih awal sebelum news itu keluar, otomatis kan kita juga tahu sebenarnya kondisinya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya baik, kita juga tahu apa, kita akan menentukan arah trading kita mau kemana gitu. Terus yang kelima itu juga ada unemployment rate. Unemployment rate setiap bulan kalender ekonomi untuk semua negara mata uang major akan menunjukkan adanya jadwal satu kali rilis data unemployment rate dengan dampak antara menengah sampai juga dampak yang besar. Gitu. Dalam perekonomian, sumber daya manusia merupakan salah satu 4 sumber daya utama di mana unemployment rate memiliki salah satu peran penting untuk mengukur kesejahteraan sebuah wilayah gitu. Jadi jika tingkat pengangguran negara tersebut rendah, maka bank sentral akan memiliki ruang yang lebih luas untuk menaikkan suku bunga gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan data ini, mereka akan memberikan keputusan apakah suku bunga ini akan dinaikkan gitu. Lalu penurunan unemployment rate cenderung berimbas positif bagi nilai tukar mata uang gitu. Seperti halnya data ekonomi lain, perbedaan antara data aktual dengan perkiraan akan menentukan efek data tersebut terhadap pergerakan pasar gitu. Lalu jika angka US non-farm payroll mengalami peningkatan, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa perekonomian Amerika sedang tumbuh. Begitu pula juga jika sebaliknya ya. Gitu. Jadi meskipun demikian, jika pertumbuhan angka US non-farm payroll yang terjadi sangat tinggi dan cepat, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa laju inflasi akan mengalami peningkatan juga. Dalam konteks forex trading ini, angka aktual dan perkiraan US non-farm payroll sangat dianggap serius atau penting. Oleh karena itu, jika US non-farm payroll dipublikasikan lebih tinggi daripada perkiraan, maka para spekulan pasar forex biasanya akan lebih suka membeli US dollar, yang akan menyebabkan US dollar ini menguat gitu. Jadi begitupun sebaliknya. Pergerakan US dollar yang biasanya sangat volatile, inilah yang dimanfaatkan oleh trader forex untuk mencoba meraih peluang keuntungan gitu. Jadi semakin volatile inilah yang sebenarnya kita sebagai investor di futures market atau di pasar berjangka ini mencari keuntungan gitu dari pergerakan harga ini. Pastinya kita harus tetap fokus di analisa juga dari sisi analisa fundamental maupun teknikalnya. Lalu yang selanjutnya juga hal yang harus diperhatikan menjelang NFP rilis. Jadi ini teman-teman kalau misalnya udah ada live trading, jadi kan kita akan selalu informasikan kan ke teman-teman melalui Discord ataupun broadcast mengenai live trading dengan Master Gema gitu. Jadi biasanya sih kebanyakan NFP
Dan kita akan juga informasikan news apa sih sebenarnya yang akan kita tunggu pada malam hari itu, gitu. Jadi kalau misalnya yang kita perlu perhatikan jika NFP ini keluar itu sebagai catatan aja. Jadi Anda perlu berhati-hati dalam menghadapi volatilitas pasar yang menyertai rilis data non-farm payroll. Oleh karena itu, siapkan beberapa hal penting menjelang dirilisnya non-farm payroll gitu. Jadi seperti mencatat tanggal dan jam rilisnya gitu. Jadi benar-benar data realnya. Jadi dengan begitu kita juga memiliki peluang untuk bersiap-siap dalam trading agar dapat panen dari perubahan harga yang besar dalam waktu yang singkat gitu. Karena pada saat pengumuman berita ini harga itu sangat cepat ya, pergerakannya sangat kuat gitu. Jadi kita harus siapkan teknik trading yang dan strateginya, dan jangan lupa menginjeksi dana. Kalau misalnya sebelum NFP sih saya sarankan untuk top up saldonya gitu yang memadai. Sebenarnya kita mau trading berapa lot juga disesuaikan dengan money management yang ada juga gitu. Jadi pastikan kalau di MRG teman-teman bisa deposit sebelum jam 9 malam. Itu bisa langsung masuk di akunnya. Pastikan juga sudah mengisi form depositnya gitu. Jadi sebelum non-farm payroll ini sebaiknya memang melakukan deposit. Dan juga siapkan level-level take profit dan stop loss-nya gitu. Jadi benar-benar data stop loss, data take profit-nya itu sudah dipersiapkan dulu sebelum kita membaca atau menunggu berita ini keluar. Gitu. Terus yang kedua, kita juga pastikan menutup semua posisi trading. Jangan ada trading dulu nih. Kalau misalnya kita udah tahu nih mau ada non-farm payroll, market akan volatile. Jadi kita jangan ada posisi dulu gitu. Jadi semua kalau bisa posisinya di close dulu, di take profit dulu atau di close semuanya. Nanti setelah marketnya buka baru kita ini gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan paling lambat 1 sampai 2 jam sebelum rilis data non-farm payroll-nya. Bisa jadi pergerakan harga sudah dimulai sejak awal perdagangan sesi Amerika gitu. Jadi sehingga semua analisa teknikal yang dilakukan sejak sesi sebelumnya bisa menjadi tidak berguna gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan ini juga ya. Terus yang ketiga itu ada juga pelebaran toleransi resiko dengan trailing stop. Itu hal ini biasanya dilakukan oleh trader jangka panjang yang berbasis analisa fundamental agar posisi trading long term-nya tidak dirusak oleh gejolak harga sesaat yang timbul setelah rilisnya data non-farm payroll ini gitu. Jadi setelah gejolak harga berakhir, para trader akan mengembalikan posisi trading mereka sesuai dengan kondisi semula gitu. Atau menutup posisi trading jika data non-farm payroll-nya ternyata merubah outlook fundamentalnya. Jadi di sini trader bebas untuk menentukan selama sesuai dengan karakteristik dan gaya tradingnya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan gaya trading teman-teman masing-masing. Namun sebagai catatan, Anda harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi gitu. Jadi oleh karena itu penting untuk Anda mengamati perubahan harga sekitar rilis non-farm payroll terlebih dahulu untuk menghindari berbagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi gitu. Jadi teman-teman juga bisa mempersiapkan juga ya. Jadi kita juga sebelum data itu rilis, kita harus memang udah mempersiapkan semuanya dengan matang. Lalu yang selanjutnya ada pembacaan GDP, gitu. Jadi GDP ini atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indeks yang mengukur kekuatan ekonomi suatu negara.
Jadi semakin tinggi GDP, maka semakin juga kuat negara tersebut dari sisi ekonomi, dan biasanya pembacaan GDP yang dinilai positif akan menyebabkan penguatan mata uang negara tersebut. Gitu. Jadi kalau GDP-nya itu bagus, otomatis mata uang dari negara itu sangat baik. Itu pastikan kalau misalnya kita trading di pair di negara itu atau dengan mata uang dari negara itu, kita juga bisa menggunakan data GDP ini ya untuk trading, untuk keputusan trading kita. Lalu pengumuman GDP hampir sama efeknya dengan pembacaan non-farm payroll. Oleh karena itu, GDP juga dapat menjadi momen yang ditunggu oleh para trader. Gitu. Jadi GDP ini bisa sekalian membantu teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada keputusan suku bunga. Gitu. Ini pengumuman ketetapan suku bunga biasanya dilakukan secara periodik untuk negara-negara tertentu seperti Amerika, Jepang, dan Inggris. Gitu. Pengumuman suku bunga biasanya akan terkoneksi dengan penguatan atau pelemahan suatu mata uang. Gitu. Jadi kita kumpulkanlah semua data-data ini untuk membantu kita sebagai trader. Selain kita menggunakan analisa teknikal, kita juga dibantu secara makro dari analisa fundamentalnya. Gitu. Jadi umumnya ketetapan suatu mata uang berisi berita tentang kenaikan gitu, penurunan atau tidak berubah dari suku bunga periode sebelumnya. Apabila hasil suatu prediksi mata uang negara tersebut akan menguat, sebaliknya bila tidak sesuai prediksi, maka mata uang negara tersebut biasanya akan melemah. Dan yang selanjutnya ini kita juga ada yang namanya FOMC meeting. Jadi FOMC ini menentukan kebijakan ketetapan suku bunga, gitu. Jadi FOMC meeting ini merupakan satu momen penting di negara Amerika untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi di Amerika oleh para petinggi negara tersebut, gitu. Jadi salah satunya adalah menentukan kebijakan ketetapan suku bunga. Jadi angka suku bunga itu memang sangat penting. Gitu. Setelah mereka mendapatkan semua data itu, mereka akan memutuskan suku bunganya ini yang cocok untuk kondisi ekonomi di negaranya, itu cocoknya di angka berapa gitu untuk suku bunganya. Gitu. Dari momen tersebut, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan biasanya akan menjadi salah satu pendorong kekuatan atau kelemahan mata uang US dollar, dan biasanya hal tersebut akan menjadi momen pergerakan dengan volatilitas tinggi untuk semua mata uang yang berhubungan dengan US dollar, termasuk gold gitu. Karena kalau misalnya gold kita tahu sendiri dia adalah XAU USD, pasti dia sangat berpengaruh dengan yang namanya mata uang US dollar. Jadi berita-berita ini sangat berpengaruh jika kita ingin trading di gold gitu. Lalu trading saat news itu seperti apa ya? Maksudnya kayak kita harus tahu nih kalau misalnya kita trading saat news itu apa yang harus kita perhatikan. News penting akan membuat harga semakin bergejolak atau volatilitasnya jadi meningkat. Dan hal ini akan menjadi momentum untuk konfirmasi kelanjutan tren ataupun pembalikan arah tren. Gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, trading pada saat news bisa menyebabkan spread yang melebar gitu, dan sifatnya itu sangat-sangat spekulatif gitu. Jadi kita harus menggabungkan dengan analisa teknikal juga untuk mengetahui probabilitas pergerakan harganya gitu. Jadi selain kita mempelajari analisa fundamental, pastikan teman-teman juga sudah menguasai technical analysis gitu yang bisa dipelajari dari DVD Ultimate untuk pemulanya. Saya juga akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman jika ingin trading pada saat news atau jika ingin ikut live trading bersama Master Gema.
gitu. Jadi cara yang paling umum adalah tunggu konsolidasi terbentuk menjelang news, lalu tunggu breakout pada area support resisten. Dari area konsolidasi tersebut, disinilah Anda perlu mengetahui analisa teknikal gitu. Jadi setelah kita mendapatkan data ini, setelah mengetahui dari news itu, nah untuk selanjutnya pada saat kita sebelum melakukan entry, itu kita akan menggunakan technical analysis untuk memperkuat analisa kita. Jadi gunakan teknik breakout trading impulsif. Jadi candle harus tutup sesuai arah penembusan. Terkadang karena volatilitas yang sangat tinggi, respon pasar seolah terbalik dengan news yang ada. Tapi tetap akan kembali mengikuti tren pada akhirnya gitu. Jadi memang kadang market bisa anomali pada saat news ini dikeluarkan gitu. Jadi teman-teman juga bisa hindari trading pada saat news jika Anda tidak siap gitu dengan resiko spekulatif ini gitu. Jadi ini sedikit gambaran dari chart pada saat event non-farm payroll gitu. Jadi pada saat event non-farm payroll-nya seperti gambar yang ada di monitor Anda, ini dia membentuk base, lalu dia naik setelah breakout base-nya gitu. Jadi nanti kira-kira akan terbentuk seperti ini gitu. Jadi ini untuk pair XAU USD pada time frame H1 gitu. Jadi ini adalah sedikit gambaran contohnya. Lalu yang selanjutnya ini adalah volatilitas pergerakan gold pada saat news. Jadi ini teman-teman yang suka trading gold, kita akan membahas lebih detail mengenai pergerakan gold ya pada saat news gitu. Jadi satu yang menjadi favorit banyak trader adalah momen saat pengumuman non-farm payroll yang terdapat volatilitas pergerakan gold yang lebih tinggi. Jadi non-farm payroll ini memang yang paling cocok jika kita ingin tradingnya di emas atau tradingnya di gold. Jadi teman-teman kalau misalnya mau trading gold, pastikan memperdalami lagi news dari non-farm payroll ini itu seperti apa gitu ya. Pada saat pembacaan non-farm payroll, 30 menit hingga 2 jam pertama, gold itu bisa bergerak lebih dari 100 pip gitu. Oleh karena itu, momen ini sangat dinantikan oleh para trader untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Jadi, seumpama kalau misalnya kita trading pada saat NFP ini juga bisa menambah profit kita ya. Jadi tingkat profitnya itu juga bisa lebih besar kalau misalnya kita menganalisanya menggunakan fundamental dari news non-farm payroll ini. Namun terkadang pembacaan non-farm payroll ini juga terjadi pergerakan gold yang sideways gitu atau memiliki volatilitas yang sangat rendah. Jadi bila ini terjadi maka umumnya akan dihindari oleh para trader. Jadi kita selain kita sudah membaca atau mengikuti news non-farm payroll, publikasi dari non-farm payroll, kita juga harus melihat juga arah tren dari chartnya itu seperti apa gitu. Jadi makanya dari situ kita juga perlu yang namanya technical analysis meskipun kita sudah mempelajari dari sisi fundamentalnya gitu. Karena jika chartnya itu sideways, itu disarankan untuk tidak trading di gold gitu. Jadi sampai di sini sih untuk webinar pada sore kali ini. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya ya.